Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Imam Fauzi Rahman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai demonstrasi kontekstual pada modul 1.4 tentang budaya positif di sekolahan dan di kelas. Sobat penggerak, seperti biasa sebelum kita masuk ke materi inti, terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Saya adalah Imam Fauzi Rahman SPD. Saya berasal dari SMP Muhammadiyah Boarding School MBS Jombang, beralamatkan di Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kabupaten Jombang. Sobat penggerak, apakah kalian tahu arti dari restitusi sendiri itu apa? Baik, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter lebih baik lagi. Sobat penggerak, itu tadi pengertian dari restitusi. Sedangkan, apa sih yang kalian tahu terkait segitiga restitusi itu sendiri? Nah, baik. Segitiga restitusi itu adalah tahapan yang dilakukan guru untuk mengajak murid menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati dan menjadi keyakinan kelas, dan mengakui kesalahan secara sadar ketika melakukan kesalahan dan mencari solusi untuk setiap masalah yang ada. Nah, sobat penggerak, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah segitiga restitusi. Ada 3 langkah-langkah di dalamnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Pada poin ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian langkah yang kedua, memvalidasi tindakan. Nah, di sini tujuannya yakni untuk memberikan kebenaran tentang apa yang telah dilakukan dalam kesalahan yang telah diperbuat oleh murid itu sendiri. Langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuan dari langkah yang ketiga ini yakni untuk menanyakan apa keyakinan kelas yang sudah pernah disepakati. Dengan inilah murid dapat memahami dan mengakui kesalahannya supaya tidak diulanginya kembali. Itulah penjelasan mengenai langkah-langkah restitusi. Untuk selanjutnya, masuk pada skenario kasus pertama. Kaila murid kelas 9 di SMP Muhammadiyah Boarding School, MBS, Jombang. Kaila terlambat mengikuti kegiatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam, IPA, pada jam kelima setelah istirahat karena masih makan di kantin. Pada saat itu waktunya Pak Imam, karena ada kepentingan rapat di luar sekolah, maka Pak Imam menitipkan tugas ke Pak Ashaf selaku guru piket. Pak Imam selain mengajar kelas 9C ada tugas tambahan sebagai kepala sekolah sehingga pada saat itu tidak dapat mengisi jam mengajar di kelas. Keesokan harinya Pak Ashaf menyampaikan ke Pak Imam terkait kejadian yang terjadi kemarin di kelas 9C pada saat pembelajaran IPA di kelas. Setelah itu pada saat istirahat Pak Imam memanggil Kaila untuk dimintai pendapatnya dan klarifikasi. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz katanya manggil saya. Ya, silakan duduk, Nak. Iya. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kaila. Ini tadi dapat panggilan ya? Iya. Sama guru piket ya? Iya. Kamu saya minta ke sini. Sudah tahu kira-kira Kaila kenapa? Iya. Iya. Kemarin Ustadz itu ada jam di kelas kamu. Iya. Iya kan? Kemudian Ustadz karena ada kesibukan, Ustadz nggak bisa hadir. Ya, Ustadz rapat di sekolah lain. Ya, dan kebetulan pada saat itu pas waktunya mengajar di kelas kamu sehingga Ustadz tinggal ya. Oke. Kaila, saya dengar kabar kalau Kaila terlambat ya masuk ke kelas. Iya, Ustaz. Iya, itu posisinya jam kelima ya setelah istirahat. Iya. Nah, Kaila kenapa Kaila kok bisa terlambat? Soalnya saya makan di kantin, Ustaz. Nah, di kantin itu
yang beli, jadinya saya antri dulu. Dan juga tadi pagi saya belum sempat sarapan. Oh gitu, jadi terlambat. Iya. Sebenarnya terlambat itu manusiawi ya, Nak ya. Cuman kalau itu diulang berkali-kali maka tidak boleh dan tidak wajar. Karena hakikatnya manusia sebenarnya selalu melakukan kesalahan. Tapi dari kesalahan itu sebenarnya harus selalu introspeksi, Nak, ya kan? Karena waktu itu Ustadz masih ingat kita bersama teman-teman juga membuat keyakinan kelas, betul nggak? Iya, Ustaz. Masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita buat waktu itu? Ya, Apa, Nak? bersikap disiplin. Salah satunya yaitu tepat waktu masuk kelas. Oke, tepat waktu masuk kelas ya, bersikap disiplin ya. Nah, kira-kira kalau terlambat ini disiplin tidak? Tidak, Ustaz. Tidak ya. Sebenarnya disiplin itu bagus sekali manfaatnya. Karena nanti kamu bisa terlatih, bisa menjadi orang yang sukses itu juga karena kedisiplinannya. Begitu ya, Nak ya? Iya, Ustaz. Oke, kira-kira diulang kembali tidak ini? Tidak, Ustaz. Tidak ya? Iya. Baik. Oke, Nak, agar kejadian ini tidak terulang lagi, maka Ustadz pengen bertanya, boleh ya? Kira-kira solusi yang bisa kamu terapkan ke depannya agar tidak terlambat bagaimana? Saya akan sarapan saat pagi. Berarti di rumah sarapannya? Ya, terus? Saya akan antri duluan kalau ke kantin. Oh gitu. Sebenarnya antri itu juga hal positif ya. Kamu sudah membudayakan budaya antri. Bagus sekali, Nak. Bapak apresiasi. Tetapi nanti solusi yang kamu terapkan itu bisa kamu laksanakan ya. Jadi biar gimana caranya kamu nggak terlambat lagi dan bagaimana cara antrinya biar cepat gitu ya, Nak ya. Baik. Sudah paham ya, hari ini Bapak panggil itu yang menjadi masalah karena kamu terlambat. Iya, Ustaz. Oke, baik. Silahkan, karena sudah selesai, kamu sudah mengkonfirmasi ke Bapak, ke Ustadz, silahkan kembali lagi ke kelas ya, Nak ya. Maaf ya, Ustaz. Iya, nggak apa-apa ya. Makasih, Jangan diulangi lagi ya. 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 Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Moza murid kelas 9 di SMP Muhammadiyah Boarding School, MBS, Jombang. Moza pada saat jam istirahat terlibat adu mulut atau bertengkar dengan Kaila. Moza terlihat sangat kesal dan marah-marah dengan Kaila dan sampai menggebrak meja tempat Kaila duduk. Melihat hal itu dan biar tidak sampai terjadi perkelahian, maka anak-anak lainnya memanggil saya yang kebetulan pada saat itu berada di depan perpustakaan dekat dengan kelas 9C. Lalu kemudian saya panggil Moza dan Kaila dan saya tempatkan di ruangan saya yakni di ruang kepala sekolah karena saya selain ngajar juga sebagai kepala sekolah. Kemudian keduanya saya mintai pendapatnya dan memberikan klarifikasi. Ya, masuk. Permisi, Ustaz. Ya. Ustaz memanggil saya ya? Oh iya, silahkan duduk. Oke, Moza sama Kaila ya. Iya. Terima kasih sudah datang ya atas panggilan saya. Nah, kalian Ustadz panggil ini karena kemarin Ustadz sempat meleraikan kalian ya. Pada saat itu Ustadz ada di depan perpustakaan, ya kan? Kemudian teman-teman kalian memanggil Ustadz karena takut kalau kalian sampai berantem ya. Kemarin saya dengar Moza ya yang marah-marah ke Kaila. Iya, Ustaz. Iya, Kaila. Kenapa? Moza, kok bisa itu sampai terjadi? Saya kesal dengan Kaila, Ustaz. Kesalnya kenapa? Kok Kaila bisa terus-terusan mencontek hasil pekerjaan saya, Ustaz. mencontek ya? Kaila, mencontek itu perbuatan yang bagaimana? Gak boleh kan ya? Iya. Jadi memang mencontek itu tidak diperbolehkan, Nak. Memang menconteknya berapa kali kok bisa sampai marah-marah gitu? Tidak hanya PR, Ustaz. Tugas yang diberikan Ustazah juga dicontek. Oh begitu. Jadi ya memang kalau terus-terusan mencontek seperti itu, seandainya Ustadz di posisi kamu ya, maka saya yakin Ustadz juga bakal marah ya. Tapi perbuatan seperti itu tidak dibenarkan ya. Maka kamu harus
berusaha menahan ya nak ya. Ya kan? Terus kalau kamu marah-marah seperti ini, kira-kira dulu kan kita sudah melakukan kesepakatan kelas, ya kan? Ada nggak dari situ yang dilanggar dari keyakinan kelas itu? Ada Ustadz. Ada ya. Keyakinan kelas apa itu? Saling menghormati dan menghargai arah satu sama lain. Iya, saling menghormati ya. Nah, di sini menghormatinya kepada siapa? Kepada teman ya. Temannya Kaila ya. Ya, Kaila. Kaila juga harus menghormati kepada Moza, ya kan? Oke, oleh sebab itu nanti dengan kamu dihadirkan di sini oleh Ustadz ya, nanti harus ada solusi. Dan ini tidak terus terjadi sehingga tidak terjadi pertengkaran seperti ini hingga tadi marah-marah dan membentak mendobrak meja ya, Moza ya. Oke, Moza, kira-kira apa solusi yang bisa kamu tawarkan ke Ustadz ini sama ke Kaila? Saya akan mencoba lebih sabar dan menahan diri saya. Jika ada teman saya mencontek, saya akan mengadukannya ke Ustadz atau Ustazah. Nah, baik sekali itu. Jadi biar kamu nggak menyelesaikannya sendiri, maka ketika ada masalah laporkan saja. Termasuk ini masalah kan, jadi kamu merasa terganggu karena Kaila sedang mencontek ya, dan terus-terusan ya, tidak hanya sekali dua kali. Nah, ini juga bagi Kaila ya, mohon dipahami, setelah ini nggak ada lagi mencontek ya. Nanti kalau ada laporan lagi, maka Ustadz yang akan turun tangan ya, saya yang akan turun tangan. Begitu ya Moza ya. Oke, clear ya semuanya ya. Jadi hari ini kalian sudah bisa mengutarakan klarifikasi dan harapan Ustadz. Hari ini hari yang terakhir bagi kalian agar tidak mengulang kembali ya. Dan pertemanan di dalam kelas juga berjalan dengan baik, tentram ya. Begitu ya. Oke, terima kasih ya sudah hadir ke sini. Karena ada pelajaran lagi habis ini, silahkan untuk masuk ke kelas lagi. Ya, terima kasih ya. Oke, silakan kembali nak. Terima kasih Ustadz. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMP MBS Jombang. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Ustadz Imam untuk menahan diri saya akibat marah karena ulah teman saya. Saya harus banyak belajar untuk menahan diri dan menghargai teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.